Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menjelaskan materi yang berjudul Kaisar Nero, Sang Tirani dari Imperium Romanum. Sebelum kami memulai presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Adriana Lir Aspuri, NIM 01, Ayah NIM 03, Anissa Ramawati NIM 07, dan Aris NIM 14. Next. Next. Ya, bergerak belum ya? Sudah. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses kenaikan. Maaf, Mas Andika, ini slide sebelumnya lagi bisa dikembalikan. Oh ya. Belum. Untuk selanjutnya sejarah kenaikan tahta Kaisar Nero. Dimulai dari asal-usul Kaisar Nero sendiri. Jadi Kaisar Nero ini lahir di kota Antium, Italia pada 15 Desember 37 Masehi dengan nama Lucius Domitius Ahenobarbus. Dia merupakan keturunan dari pasangan Agrippina the Younger dan Gnaeus Domitius Ahenobarbus. Baik dari pihak ibu maupun ayahnya, Kaisar Nero ini masih mempunyai hubungan darah dengan Augustus yang merupakan kaisar pertama dari Romawi, di mana Agrippina the Younger merupakan cicit dari Augustus, sekaligus dia merupakan saudara perempuan dari Kaisar Caligula. Jadi, Kaisar Nero ini merupakan keponakan dari Kaisar Caligula jika diruntut dari silsilah pihak ibu Nero sendiri. Kemudian, jika dari pihak ayah Nero, sebelumnya Mas, dari pihak ayahnya yaitu Gnaeus Domitius. Gnaeus Domitius ini merupakan cucu dari saudara perempuan Kaisar Augustus yang bernama Octavia. Jadi, Gnaeus Domitius merupakan cucu keponakan dari Kaisar Augustus, sedangkan Kaisar Nero ini merupakan cicit keponakan dari Kaisar Augustus, jika dari pihak ayahnya. Kemudian, saat usia Kaisar Nero masih 3 tahun, ayah Nero yaitu Gnaeus Domitius meninggal dunia, sehingga ia dibesarkan oleh ibunya yaitu Agrippina the Younger. Di mana Agrippina the Younger ini sangat berambisi agar Kaisar Nero bisa naik tahta menjadi penguasa Romawi menggantikan Kaisar Claudius yang saat itu bertahta. Next. Ya, untuk proses kenaikan tahta Kaisar Nero, tadi di depan sudah dijelaskan bahwa Agrippina ini sangat berambisi agar Nero bisa naik tahta menjadi penguasa Romawi. Maka dari itu, Agrippina ini melakukan berbagai cara untuk bisa mensukseskan kenaikan tahta Kaisar Nero. Yang pertama, pada tahun 49 Masehi, Agrippina ini menikah dengan Kaisar Claudius. Dia juga memengaruhi Kaisar Claudius untuk mengangkat atau mengadopsi Kaisar Nero dan mengangkat Kaisar Nero menjadi putra mahkota. Sekaligus Agrippina ini juga memengaruhi Kaisar Claudius untuk menikahkan Kaisar Nero dengan putri Claudius yang bernama Octavia. Untuk semakin memperkuat atau melancarkan kenaikan tahta Kaisar Nero menjadi Kaisar Romawi,
Agrippina ini melakukan rencana pembunuhan yang ditujukan kepada Claudius dengan meracuni Claudius. Racun yang digunakan Claudius ini merupakan racikan dari Locusta, seorang peracik racun terkenal pada masa Kaisar Nero. Dalam aksinya untuk meracuni Kaisar Claudius ini, Agrippina itu menyuruh seorang pelayan Kaisar Claudius untuk menaburkan racun ke hidangan Kaisar Claudius. Kemudian dari racun tersebut pada tanggal 2 Oktober 54 Masehi, Kaisar Claudius itu meninggal. Dengan meninggalnya Kaisar Claudius ini, kemudian Nero Claudius pada saat usianya masih sekitar 17 tahun. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Adriana. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai masa awal pemerintahan dari Kaisar Nero. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Mbak Anissa sebelumnya, bahwa Kaisar Nero itu memerintah dari tahun 54 Masehi hingga 68 Masehi. Nah, di awal pemerintahannya itu, tepatnya pada 5 tahun pertamanya, Kaisar Nero itu membuat sebuah kebijakan yang dapat dikatakan sebagai kebijakan yang sifatnya itu progresif dan positif untuk rakyat-rakyatnya. Selain itu, dia juga dibantu oleh 2 orang menteri, yaitu Seneca dan juga Burrus. Adapun kebijakan yang dilakukan oleh Kaisar Nero itu antara lain menindakpidanakan pelaku korupsi, melarang adanya hukuman mati, memotong pajak yang terlalu tinggi yang memberatkan masyarakat, serta mengganti sidang politik yang semulanya itu sidang politik tertutup menjadi sidang politik yang lebih terbuka. Selanjutnya adalah tindakan kejam yang dilakukan oleh Kaisar Nero. Setidaknya ada 4 poin yang ditemukan oleh kelompok kami mengenai tindakan-tindakan apa saja yang menyebabkan Kaisar Nero itu mendapatkan gelar sebagai kaisar yang bengis dan kejam pada zaman Romawi. Yang pertama adalah melakukan pembunuhan terhadap Britannicus dan Agrippina the Younger. Pada tahun 54 Masehi, Britannicus yang mana merupakan saudara tiri dari Kaisar Nero itu dikabarkan meninggal dunia. Nah, menurut pengakuan dari si Nero, itu Britannicus meninggal karena epilepsi yang mendadak. Tapi pada kenyataannya, ternyata Britannicus ini telah diracun oleh Nero pada saat terjadi pesta besar-besaran di istana. Lalu kemudian pada tahun 59 Masehi, Kaisar Nero ini kemudian membunuh ibunya yang bernama Agrippina the Younger. Alasan mengapa Nero itu membunuh Agrippina karena ibunya ini terlalu mendominasi dalam pemerintahnya Nero. Jadi segala urusan yang seharusnya itu menjadi tanggung jawab Nero itu diikut campuri oleh ibunya, sehingga menyebabkan sebuah kesan bahwa Nero itu seakan-akan adalah pemimpin boneka yang dikendalikan oleh ibunya. Maka dari itu, si Nero ini membunuh ibunya dengan cara membuat sebuah perahu jebakan yang apabila dinaiki oleh ibunya akan menenggelamkan ibunya. Tapi usaha itu ternyata gagal karena ibunya itu berhasil berenang menuju ke tepi pantai. Nah, untuk itu kemudian si Nero ini menyuruh pasukannya untuk segera mengepung ibunya dan membunuh ibunya pada waktu itu juga. Kemudian poin yang kedua adalah membunuh 2 orang istrinya, yaitu Claudia Octavia dan juga Poppaea Sabina. Yang pertama adalah Claudia Octavia. Claudia Octavia ini digambarkan sebagai seorang istri yang sangat idaman, atau dia itu sangat menjunjung tinggi martabat dan harkatnya suaminya. Tetapi pada kenyataannya Nero itu tidak menyukai perilaku yang dilakukan oleh Claudia, karena Claudia itu tidak bisa memberikan keturunan kepada Nero.
Jadi kalau tidak ada keturunan, otomatis maka tidak akan ada juga pewaris tahta untuk Nero. Nah, karena merasa jenuh dengan Claudia, akhirnya Nero pun melakukan perselingkuhan dengan wanita lain yang namanya itu adalah Popea, yang kemudian menjadi istri keduanya, hingga ia hamil. Nah, setelah Popea itu hamil, si Claudia ini kemudian diusir dan juga dipenggal kepalanya. Bahkan itu sampai dipersembahkan kepada Popea. Nah, kehidupan Popea dan Nero itu tidak selamanya berjalan mulus. Jadi pada masa kehamilan kedua Popea itu terjadi konflik yang sangat hebat antara Popea sama Nero. Waktu itu Nero itu sedang berada dalam puncak emosinya, sehingga dia itu secara spontan menendang perut Popea yang sedang mengandung anaknya. Jadi pada saat itu juga Nero itu membunuh Popea dan juga calon anaknya. Kemudian poin yang ketiga adalah dugaan pembakaran kota Roma pada 18 Juli 64 Masehi untuk membangun sebuah istana idaman yang dia namakan sebagai Domus Aurea. Pada tanggal tersebut terjadi sebuah peristiwa pembakaran besar-besaran yang terjadi di Roma yang dinamakan dengan The Great Fire atau api besar di Roma. Nah, peristiwa pembakaran ini menyebabkan kerusakan hampir 70% dari kota Roma. Jadi dapat dibayangkan betapa segala fasilitas yang ada di kota Roma itu sangat mengalami kerusakan yang sangat fatal. Nah, untuk itu, dia itu agar dapat memperbaiki citranya dan menyangkal tuduhan-tuduhan rakyat yang mengatakan bahwa dia itu pelaku utama dari pembakaran kota Roma ini, dia itu melakukan kambing hitam terhadap umat Kristiani dengan cara melakukan poin yang keempat, yaitu melakukan penganiayaan dan pembunuhan terhadap umat Kristiani. Pada waktu itu, Nero memerintahkan kepada pasukannya untuk mengarak dan juga membunuh seluruh umat Kristiani yang ada di Roma. Bahkan beberapa dari mereka pun ada yang dibakar hidup-hidup layaknya obor yang terbuat dari manusia. Sekian dari saya. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Anissa. Mohon maaf sebelumnya, ini di sini sedang azan zuhur. Ini kita jeda dulu atau bagaimana ya? Gimana? Pak Pur. Ya break aja dulu. Kita masuk jam 12 gitu ya. Oh, jam berapa Manut? Ya jam 12 kita masuk lagi. Break dulu aja. Baik, Pak. Sekarang saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari keruntuhan pemerintahan Kaisar Nero. Jadi, keruntuhan dari pemerintahan Kaisar Nero ini masih ada sangkut pautnya dengan ini peristiwa Great Fire yang Nero diduga melakukan pembakaran terhadap kota Roma. Jadi latar belakang dari keruntuhan ini adalah merosotnya kondisi finansial kekaisaran Romawi yang diakibatkan karena adanya pembangunan kembali kota Roma yang tadi sudah dijelaskan. Kota Roma ini terbakar pada peristiwa Great Fire. Selain itu, merosotnya kondisi finansial ini juga disebabkan karena pembangunan kembali istana bagi Kaisar Nero yang bernama Domus Aurea. Next. Untuk tetap mendukung pembangunan kembali
kota Roma dan Domus Aurea tadi, di tengah merosotnya kondisi finansial kekaisaran, akhirnya Kaisar Nero itu mengeluarkan berbagai kebijakan finansial. Yang pertama dengan mendevaluasi mata uang. Devaluasi mata uang yang dilakukan oleh Kaisar Nero ini dengan mengurangi kadar dinar yang ada dalam koin kekaisaran. Kemudian Kaisar Nero juga mengeluarkan kebijakan untuk menaikkan pajak yang harus dibayar oleh rakyat Romawi terhadap kekaisaran. Kemudian selain itu ada juga kebijakan dari Kaisar Nero yang dia itu merampas harta dan juga benda milik pegawai-pegawai kekaisaran dan milik rakyat Romawi. Sehingga hal ini dianggap merupakan suatu kebijakan yang merugikan rakyat Romawi. Dari hal tersebut kemudian muncul suatu pemberontakan bernama pemberontakan Gaul yang dipimpin oleh seorang gubernur bernama Gaius Julius Vindex bersama dengan gubernur Galba sebagai bentuk protes atas kebijakan Kaisar Nero, utamanya kebijakan di mana Kaisar Nero itu menaikkan pajak kekaisaran. Dalam kondisi ini, Gubernur Galba itu menawarkan kepada rakyat Romawi untuk naik tahta menjadi pengganti Kaisar Nero, dan dia didukung oleh Gaius Julius Vindex dan juga pegawai-pegawai kekaisaran serta rakyat Romawi yang sudah tidak suka dengan Nero dan ingin melakukan pembunuhan terhadap Kaisar Nero. Kaisar Nero pun juga menyadari bahwa dia tidak lagi disukai oleh rakyat Romawi dan rakyat Romawi ini ingin sekali jika dia mati. Begitu. Terus kemudian dari hal tersebut Kaisar Nero itu menyuruh seorang pegawainya untuk menusukkan belati ke lehernya hingga pada akhirnya pada tanggal 8 Juni 68 Masehi ini Kaisar Nero mati dengan cara bunuh diri dari belati yang ditusukkan tadi. Kenapa kok Kaisar Nero ini memutuskan untuk bunuh diri? Karena menurut Kaisar Nero dia itu lebih baik mati bunuh diri daripada mati dengan eksekusi hukum cambuk dan dipertontonkan di depan ribuan rakyat Romawi. Next. Kematian Nero tadi menjadi akhir dari kekuasaan Kaisar Nero dan menjadi akhir dari masa dinasti Julio Claudian sebagai penguasa Romawi. Dan kemudian dia digantikan oleh Gubernur Galba yang tadi melakukan pemberontakan bersama Gaius Julius Vindex. Sekaligus mengawali masa pemerintahan tahun 4 Kaisar Romawi. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Untuk sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kami membuka 3 pertanyaan kepada 3 orang penanya. Kami persilahkan. Saya bertanya. Mbak Ika ya tadi. Silahkan. Ya, dari Kaisar Nero dan Kaisar Caligula, seperti yang telah dijelaskan kelompok sebelumnya tadi, menurut Anda, mana yang lebih kejam antara keduanya? Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Ika atas pertanyaannya. Tadi siapa ya selanjutnya? Saya izin bertanya. Ya, silakan Bilqis. Apakah tindakan kejam yang dilakukan Kaisar Nero mendapatkan kecaman dari pihak lain? Terima kasih. Tadi ada
Chat yang masuk sepertinya dari Arlin ya tadi. Tadi Arlin bertanya apakah tindakan kejam dari Kaisar Nero ini ada kaitannya dengan kemerosotan Kaisar Romawi. Pertanyaannya bisa kami terima, akan kami diskusikan terlebih dahulu. Kemudian tadi ada lagi dari Mbak Nur Mutmainah tadi ya. Silakan. Iya, tadi kan dijelaskan kalau adanya penganiayaan terhadap umat Kristiani. Nah, apakah dari umat Kristiani sendiri itu melakukan pemberontakan atau tidak? Jika iya, bagaimana pemberontakan itu terjadi? Jika tidak, mengapa tidak melakukan pemberontakan? Padahal perilaku kaisarnya sendiri seperti itu. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya. Kami minta waktu untuk mendiskusikan pertanyaannya terlebih dahulu. Terima kasih. Di sini saya izin menjawab pertanyaan dari Arlin tadi. Apakah tindakan kejam dari Kaisar Nero itu berpengaruh terhadap kemerosotan dari Kaisar Romawi? Jika dilihat dari periodenya, ini mungkin sangat jauh ya antara masa Kaisar Nero dengan masa kemerosotan dari Kekaisaran Romawi. Karena setelah Kaisar Nero itu atau setelah masa dinasti Julio Claudian itu masih ada banyak lagi dinasti seperti dinasti 4 kaisar dan juga 5 kaisar. Tetapi secara tidak langsung itu mungkin ada pengaruh, namun tidak bisa langsung mengarah kepada kemerosotan kekaisaran itu sendiri. Pengaruh menurut kelompok kami tadi sudah dijelaskan ya, bahwa kebijakan kejam yang dilakukan oleh Kaisar Nero itu tadi berpengaruh kepada berpindahnya kekuasaan dari Nero kepada Galba setelah Nero itu melakukan tindakan bunuh diri, sehingga mengawali masa dinasti 4 kaisar yang dipimpin oleh Galba dan dilanjutkan oleh 3 kaisar lainnya. Mungkin itu dari saya. Dari Adriana, apakah ada tambahan? Sudah cukup begitu saja. Ya. Untuk Arlin, apakah ada feedback? Ya, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Bilkis, yaitu apakah tindakan kejam yang dilakukan oleh Nero mendapat kecaman dari pihak lain? Jawabannya adalah ada. Yang pertama itu dari rakyat-rakyat Romawi, terutama pada saat
pengasingan dan pembunuhan terhadap istri pertama dari Kaisar Nero, yaitu Claudia, itu mendapatkan protes besar-besaran dari rakyat Romawi kuno. Lalu yang kedua, itu ada pemberontakan yang dilakukan oleh Galba tadi, yang secara tidak langsung menyebabkan keruntuhan dari Kaisar Nero itu tadi. Mungkin itu saja. Apakah dapat diterima, Mbak Bilkis? Baik, terima kasih. Ya, sama-sama. Saya izin menjawab pertanyaan dari Mbak Ika Saifa tadi. Menurut kelompok kami, lebih kejam mana antara Kaisar Nero dengan Kaisar Caligula? Menurut kelompok kami itu keduanya adalah kaisar memimpin Romawi. Dan tindakan kekejamannya pun hampir mirip-mirip ya antara keduanya. Tetapi menurut kelompok kami itu berdasarkan pembakaran kota Roma dan juga pembantaian umat Kristiani tadi, antara Kaisar Nero dan Caligula ini lebih banyak memakan korban Kaisar Nero. Mungkin itu, apakah bisa diterima jawaban dari saya? Atau ada feedback? Terima kasih Mbak Nisa. Ya, sama-sama. Saya izin menjawab pertanyaan dari Mbak Nur Mutmainah. Pertanyaannya yaitu, apakah ada tindakan pemberontakan untuk melawan Kaisar Nero dari umat Kristiani? Jawabannya adalah tidak ada. Setahu kelompok kami itu tidak ada. Karena pada masa itu, umat Kristiani itu masih menjadi umat yang minoritas pada masa Romawi. Jadi mereka itu belum memiliki kekuatan yang besar dalam melawan Nero. Tapi walaupun begitu, mereka itu masih aktif dalam menyebarkan agama Kristen dan juga berusaha untuk menjadikan kota Roma itu sebagai pusat dari kekristenan mereka. Mungkin itu. Apakah ada tambahan dari Mbak Anissa mungkin? Cukup, Mbak. Dari saya juga kurang lebih seperti itu. Ya, baik. Lalu bagaimana dengan Mbak Nur Mutmainah? Apakah jawaban sudah dapat diterima? Ya, sudah dapat diterima. Terima kasih Mbak Adriana dan teman-teman. Baik, sama-sama. Baik, tadi pertanyaan sudah terjawab semuanya. Mungkin demikian tadi presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf.